Sukatani dan suka anti kritik. Kalian udah dengar belum nih lagu dari Sukatani yang berjudul Bayar Bayar Bayar? Lagu ini dibuat oleh Sukatani untuk menyinggung para oknum-oknum institusi kepolisian yang meras rakyat. Tapi sayangnya nih, kebebasan berekspresi dari Sukatani malah dibungkam oleh institusi kepolisian. Sukatani disuruh untuk membuat video permintaan maaf dan klarifikasi yang ditujukan kepada Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Lagian aneh juga nih institusi kepolisian. Kalau misalkan Listio Sigit tidak mau untuk dikritik oleh publik, ya udah jangan jadi pejabat publik. Lagian juga lagu yang dibuat oleh Sukatani untuk menyinggung para oknum-oknum institusi kepolisian ini memang real kenyataannya di masyarakat. Kita buat SIM harus bayar polisi, kita ditilang di jalan harus bayar polisi, angkot ngetem di jalan harus bayar polisi. Lagu yang dibuat Sukatani ini memang real kenyataannya di masyarakat. Ada dan banyak oknum-oknum institusi kepolisian yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memeras rakyat. Selain memeras rakyat, banyak juga oknum-oknum institusi kepolisian yang melakukan kriminalisasi kepada rakyat Indonesia. Contohnya saja nih, seorang polisi yang menembak seorang pelajar di Semarang. Ada juga polisi yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Ada juga polisi yang menolak untuk melakukan pendampingan kepada seorang bos rental mobil yang berakhir bos rental mobil tersebut ditembak oleh penjahat. Ini menjadi catatan bagi Presiden Prabowo Subianto terkait institusi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto harus berani mengevaluasi tubuh institusi kepolisian. Karena hari ini institusi kepolisian sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Banyak sekali oknum-oknum institusi kepolisian yang tidak bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan ini merupakan tanggung jawab dari Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia karena tidak mampu memimpin institusi ini. Maka dari itu kami menantang untuk Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi besar-besaran tubuh institusi kepolisian agar kembali bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian copot Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia karena tidak mampu untuk memimpin institusi ini. Ditilang di jalan, tidak minta pungli. Orang miskin kehilangan motor, langsung diurus. Orang kaya mau nyogok, langsung ditolak. Mahasiswa demo, tidak dipukul. Mau daftar polisi, tidak perlu nyogok. 100% hasil tes, gratis, gak perlu orang dalam. Aduh, ku tak menyangka polisi. Ku baik-baik semua. Kami bersama polisi. Kalau ada yang bilang polisi itu bayar, jangan dipukul rata. Karena memukul adalah tugasnya polisi. Kalau lagi jemur kasur. Kami bersama polisi menjunjung keadilan, melawan kejahatan, dan mahir tari-tarian. Hidup polisi Perindapan. Kami bersama polisi karena polisi selalu ramah, mengayomi, dan melayani. Kalau kita bidan. Halo deh, cowok bisa begini gak? Gendong bayi. Kami bersama polisi. Sukatani lagi yang bikin lagu tentang polisi judulnya Bayar Bayar Bayar. Coba kalau habis mandi judulnya Biar Biar Biar. Walaupun sama SJW berani, sama polisi takut. Gua anak polisi. Salah aja kita nih kayaknya. Mau bikin SIM, bayar polisi. Ketilang di jalan, bayar polisi. Itu lagu liriknya bener apa bener? Sekali lagi bener apa bener? Bener kan? Pertanyaan gua kalau bener, kenapa muncul video klarifikasi? Atau pertanyaan gue selanjutnya, itu video klarifikasi atau intimidasi? Wah. Negara yang hebat sekali ini. Top, masuk di akal banget. Ulang, masuk di akal banget itu. Masih batuk juga sih. Itu ibarat gue lagi di lift, terus kentut. Bet. Harusnya di lift gak kentut dong, gak boleh dong, gak sopan dong. Terus tiba-tiba ada orang bilang, ih Gustaf kentut di lift. Cara logika, yang harusnya minta maaf yang mana? Gua yang kentut di tempat yang tidak seharusnya dan mengganggu orang karena bau, atau orang yang mengkritik perbuatan gua yang gak pantas itu. Kalau otaknya sehat, harusnya minta maaf gua yang kentut.
Aneh dong kalau malah tiba-tiba ya maaf ya aku udah ngekritik kamu kentut. Aku harusnya diem-diem aja, biarin aja kamu kentut, sampai kamu cepirit pupuk di pojokan, aku biarin aja. Maaf, salah aku ya, aku tarik pernyataan aku. Aneh apa aneh? Aneh kan? Aneh kan? Tapi masalahnya itu yang lagi terjadi di sini. Lagu yang harusnya diklarifikasi, ditarik, diperbaiki, baru dirilis kembali adalah lagu Burung Kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-ngangguk sambil berseru trilili-lili. Burung kutilang mana yang suaranya trilili-lili? Kalau nggak mau orang bikin lagu kayak gitu, ya kelakuannya yang dirubah dong. Kecuali dia bikin lagunya, mau bikin SIM, bayar damkar. Tilang polisi, bayar damkar. Tarik orangnya yang begitu musik, klarifikasi. Apain bikin SIM bayar damkar? Kecuali lu bikinnya SIM NA, surat izin mengemudi, naga api. Apain ketilang bayar damkar? Soalnya lu ditilang ada mobil lu meledak. Itu aja setahu gue gak bayar damkar. Lu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dulu lakukan, dikritik, kok malah marah sama yang kritik? Kebaikin kelakuan lu. Satu lagi, ternyata yang perempuan yang nyanyi adalah guru. Dan yang lebih bikin gua kaget, beredar kabar bahwa gara-gara kasus ini guru dipecat. Wow. Kalau sampai benar ya, keterlaluan banget. Tapi kalau sampai salah, saya Gustaf dari lubuk hati yang paling dalam, saya minta maaf. Saya cuma hanya melihat di media, kesalahan saya tidak mencari tahu lebih dalam. Tapi kalau sampai benar, si vokalis perempuan itu dipecat gara-gara kejadian, gara-gara kejadian ini. Jadi di sekolah mecat guru karena dia mengkritik sesuatu yang menurut dia salah. Sekolah macam apa itu? Hah? Apa yang lo ajarin ke murid-murid lo? Lo melihat ada sesuatu yang salah, lebih baik diam-diam aja gitu. Tutup mata aja, anggap nggak lihat, anggap nggak lihat, anggap nggak lihat. Guru lu contohin sesuatu yang bagus lo, kok malah dipecat? Yang harusnya lu pecat adalah guru-guru, harusnya laki tapi melambai, terus kerjaannya gitu. Itu pecat. Yang begini kok malah dipecat. Aneh. Nggak terima sama video gua. Sini ngomong langsung sama gua. Kira gua takut? Cia. Bajingan lagu apa iki? Pateni. Piye Kang, kok malah kon mateni wong lagu nyenine kok ngene kok. Wah, nyeni matamu kuwi lagu koyo ngono ora genah. Lagunya ndek aparat koyo ngono ki, padahal aparat kene iki wonge jujur-jujur, ora gelem nerima pungli. Anggere ono kasus diselesaikan dengan cepat, ora main nunggu viral. Lagu koyo ngono iki nyender ra genah kuwi. Pateni lagune. Bajingan kowe iki nyen kok ah. Iyalah Kang, iki tak pateni iki. Ayo diganti lagune. Ora genah kok. Ndes, piye? Mau to adikku nyetel lagu bayar polisi, langsung tak amuk, tak toto ndase takon mateni. Wah, jan rame iki padahal polisi kene iki api-api lho, ora ono sing nyeleweng blas lho. Ha iya rumangsamu polisi Mega Kure po sing negarane to wingi golek gas angel. Njuk pemotongan anggaran iki nggo makan siang gratis. Njuk pager laute kae to. Oh laute dipageri kae. Walah, jan negara kono polisine mungkin kaya ngono. Lah nek kono hakene ra kaya ngono ya. Ora tak amuk, heeh. Berarti kalau lagu-lagu yang berbau fakta sudah tidak boleh, ya sudah, kita tinggal bikin aja lagu-lagu yang tidak sesuai fakta. Motorku hilang, dibantu polisi. Aku dibegal, dibantu polisi. Aku mau nyebrang, dibantu polisi. Aku mau tidur, dibantu polisi. Aduh, aku gak enak karena selalu dibantu polisi. Halo, nama saya Dava, saya dari Bandung. Halo, saya Jumaidi, saya dari Probolinggo. Saya puas banget sama kinerja polisi. Kemarin saya kena tilang, dan pada saat ditilang tidak ada namanya pungli-pungli. Karena saya kemarin habis bikin SIM, tidak ada bayar-bayar. Aku cinta polisi. Karena waktu itu saya dicopet, dan saya langsung menelpon 110 dan polisi langsung datang. Aku cinta polisi. Hai, gue Sandi. Gue gak mau bohong kayak yang lain, gak mau. Gak semua polisi itu jelek kok, dan gak semua apa-apa harus bayar. Terserah ya, percaya atau enggak, ini cerita beberapa waktu yang lalu. Jadi waktu itu, lagi naik kereta. Pas turun dan lewat tiket otomatis, baru sadar, dompet hilang. Isinya, KTP, kartu yang biasa dipakai buat naik kereta, kartu berobat ke klinik, dan macem-macem deh. Cari kesana kemari, tapi nggak ketemu juga. Akhirnya nyerah dan nggak lapor ke polisi waktu itu. Beberapa hari kemudian, dapatlah telepon dari klinik. Ternyata, dompet ditemukan
dan disimpan di kantor polisi setempat. Polisi nggak punya informasi kontak, jadi mereka hubungi klinik buat kasih tahu. Setelah itu ke kantor polisi, tunjukin identitas, isi formulir, tanda tangan. Cuma butuh waktu 30 menit. Dan dompet kembali utuh. Kerennya, nggak bayar sama sekali. Sama sekali. Cuman modal terima kasih. Makasih banyak, Polisi Tokyo. Ini bukan pemecatan, tapi ini pembungkaman. Gua anak band yang juga bekerja di bidang pendidikan. Kenalin, gue Rani, vokalis dari Mahardias. Membaca berita ini, jujur gue shock dan gue mau mencoba menjelaskan dari sisi pandang anak band yang juga kerja di bidang pendidikan. Gue sebagai anak band tuh tahu cara menempatkan diri ketika gue lagi ngeband dan juga lagi sama anak murid. Misal lagu gue tentang cinta-cintaan atau tentang kritik pemerintah, gue gak akan ajarin anak-anak murid gue untuk, lu cinta-cintaan ya, lu besok kritik pemerintah ya. Enggak. Lagi pula gue yakin itu si Mbak Novi gak akan bilang ke anak muridnya kayak, ibu nih anak band loh, ibu punya band loh, dengerin lagu-lagu ibu ya. Gak mungkin. Musik itu seni hiburan, dan mengajar adalah suatu pekerjaan, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Beda, itu dua hal yang sangat amat berbeda. Gak make sense aja gitu kalau musisi ini dipecat karena lagunya dia. Gue tahu cara pandang sekolah ini seperti apa dan pasti pihak sekolah juga ada banyak pertimbangan. Tapi ini kebijakan yang gak bijak sama sekali dan menurut gue pola pikir orang-orang ini perlu dirubah. Si Mbak ini tuh gak kriminal loh, kecuali dia melakukan tindak asusila ke anak muridnya atau melukai anak muridnya. Baru make sense dipecat. Ini tuh dia cuma mau menyampaikan cara pandang dia lewat lagu, ngapain dipecat woi? Ada pihak yang gak terima kah? Atau... gue gak tahu, tapi gue paham. Menurut gue ini gak make sense sama sekali. Stop sebut oknum. LBH Jakarta minta berhenti gunain kata oknum setiap kali ada anggota polisi yang bermasalah. Siapa yang setuju? Gue setuju. Dari mulai kasus pemalakan WNA di DWP yang sampai miliaran, sampai kasus-kasus kayak pencurian motor yang gak diurutin sama polisi. Semuanya harus disebut oknum. Jadi seakan-akan kata oknum digunain cuma buat cuci tangan tanpa ada perbaikan sistem yang berarti. Bermasalah dari mulai jenderal sampai bintara. Kalau kayak gini kan, udah dibenahinnya harus makro-mikronya ya. Gak apa-apa loh, akuin aja kekurangan demi ningkatin pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Masa udah gini masih pede juga punya citra bagus di masyarakat. Emang benar ya kita bisa laporin polisi nakal? Masa sih? Iya, kamu bisa mengadukan polisi nakal alias polisi yang melanggar hukum. Kayak misalnya polisi merazia walaupun gak ada surat razia, atau berkuku melakukan penilangan bahkan ketika kamu gak melakukan kesalahan. Oh iya? Polisinya bisa dapat sanksi nggak? Gimana caranya? Iya, polisi nakal bisa diadukan ke Divisi Propam Polri biar dapat sanksi. Nah, ada 3 cara. Yang paling niat sih, kamu datang langsung ke sentra pelayanan Propam di gedung utama lantai 1 Mabes Polri Jaksel. Kalau nggak bisa datang ke sana, masih bisa lapor. Bisa, kamu akses website aduanpropam.polri.go.id atau lewat email info@propam.polri.go.id. Terbaru pada 3 Februari 2025, Divisi Propam Polri menginfokan kalau pengaduan bisa lewat WhatsApp. Lewat WhatsApp? Gimana tuh? Jadi kamu bisa WhatsApp dengan menghubungi nomor 0855 5555 4141. Terus kirim pesan dengan ucapan salam. Misalnya selamat pagi. Habis itu nanti direspons dan kamu diminta mengisi NIK. Mengisi NIK ya? Habis itu apa? Kamu dikasih nomor layanan pengaduan masyarakat di Propam Polri Presisi. Kamu simpan tuh nomornya. Habis itu kamu bakal dapat tautan buat melengkapi data diri kamu. Kamu isi tuh formulir pendaftarannya. Setelah isi formulir, kamu diminta buat mengunggah foto KTP dan selfie dengan KTP. Setelah pengisian datanya udah rampung, sistem bakal ngirim tautan formulir pengaduan. Nanti kamu diminta buat isi pengaduan lewat formulir itu. Kenapa harus selfie pakai KTP ya? Terus udah selesai tuh prosesnya? Belum, setelah isi formulir itu, kamu bakal dapat recap info pengaduan. Nah, kamu bisa cek tuh perkembangan laporannya via WhatsApp dengan kirim pesan salam dan nomor registrasinya. Oh gitu, semoga responsnya cepat ya, biar kalau ada laporan bisa cepat ditindak.
Bang, bahas band Sukatani yang lagi viral, bikin lagu tentang polisi sampai harus klarifikasi. Menarik nih. Baru tahu saya ada band yang namanya Sukatani. Apakah mereka suka bertani? Bukan nih. Sukatani ini band punk yang bikin lagu judulnya Bayar Bayar Bayar. Lirik lagunya kayak gini. Mau bikin SIM, bayar polisi. Ketilang di jalan, bayar polisi. Pokoknya liriknya begini, bisa kamu baca sendiri. Dan lagu ini viral. Orang-orang pada ngepost video kayak gini pakai lagu mereka. Nah, Sukatani ini tiap perform selalu pakai topeng kayak gini. Memang stylenya begitu mereka. Tiba-tiba muncul postingan ini. Klarifikasi Sukatani Punk menarik lagu Bayar 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 dari platform musik. Jadi tiba-tiba mereka bikin video klarifikasi dan permintaan maaf karena udah bikin lagu kayak gitu. Lagunya juga mereka tarik, mereka hapus dari semua platformnya. Mereka ngomong gini sambil kelihatan mukanya. Nah, mereka juga minta netizen yang pernah repost lagunya untuk dihapus. Saya malah bahas ini. Tenang aja, definisi lagu itu kan rangkaian nada yang dipadukan jadi irama. Di video ini nggak ada irama dari lagu dia, jadi nggak apa-apa kita bahas. Netizen komen, lirik lagu ini pakai kosakata umum, polisi. Sama sekali tak menyebut kepolisian India, Zimbabwe, atau Kepulauan Solomon. Di mana masalahnya? Tapi ini menarik sih, soalnya kalau nggak ada klarifikasi ini, justru saya malah nggak tahu tentang lagunya. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Kita kemarin memang sempat klarifikasi terhadap grup band Sukatani tersebut, dan hasil klarifikasi kepada grup band tersebut, kita menghargai kegiatan untuk berekspresi dan berpendapat melalui seni, dan kemudian melalui seni tersebut atau pendapat atau kritikan tersebut, Polri tidak anti kritik. Polri menghargai kritik tersebut sebagai masukan untuk perbaikan, dan kemudian kedua, bahwa kritikan tersebut sebagai bukti bahwa mereka cinta terhadap Polri, dan ketiga, yang mengkritik terhadap Polri yang sifatnya membangun dan untuk perbaikan itu akan menjadi temannya Bapak Kapolri. Jadi kita sini sangat apresiasi, menghargai kritikan-kritikan yang diberikan kepada pihak kepolisian. Tapi kenapa disuruh membuat video klarifikasi? Jadi klarifikasi itu hanya sekedar kita ingin mengetahui tentang maksud dan tujuan dari pembuatan lagu tersebut. Dan kita mengapresiasi, dan itu merupakan kritikan terhadap Polri yang sifatnya membangun, dan itu sebagai masukan untuk perbaikan kita ke depan. Pak Hei, iya Buni. kepiye tanggapanmu mengenai grup band Sukatani tentang lagunya yang bayar-bayar? Oh, menurutku ya nggak masalah, itu biasa saja, namanya orang berekspresi, Buni. Itu kan sesuai pesan dari Bapak Kapolri bahwa kita sebagai anggota Polri itu harus legowo dalam menerima kritik. Karena kritik itu bentuknya macam-macam, bisa lewat omongan, bisa lewat lagu, bisa lewat lawaan, bisa lewat apapun bentuknya, ya kita harus legowo demi perbaikan Polri ke depan lebih baik lagi, kan gitu nih. Iya. Terus Pak? Yuk kita harus legowo, bekerja lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Kayak ngono Buni. Ibaratnya ini Buni, kritik itu ibarat obat, ya kan? Pahit memang, tapi itu akan menyehatkan gitu. Tapi ya kita jangan terlalu sering minum obat. Bagaimana caranya? Ya harus sehat. Bagaimana caranya sehat? Ya harus bekerja dengan baik, lebih rajin dan lebih semangat. Ngono kuwi lah Buni. Iya. Ubur-ubur ikan lele. Masuk le. Gantian gak sih? Gantian oknum yang disuruh klarifikasi. Minta maaf sama Sukatani. Apa cuma dapat SP atau mutasi? Atau jangan-jangan malah dapat promosi? Yaduh, gimana ya? Kalau masyarakat yang bermasalah gercep banget tuh minta klarifikasi. Tapi kalau anggota, oknumnya dilindungi. Itu juga setelah nurut sama Pak Kapolri. Masalahnya kejadiannya nggak sekali dua kali nih. Kalau artis kena kasus koboi, dibikinin konferensi pers, dimalu-maluin di depan media. Kalau oknum anggota, mana konferensinya? Berita doang sebentar, terus nggak ada. Nggak apa-apa, gue masih positive thinking. Semoga emang beneran jadi bahan evaluasi. Dan buat Sukatani, kan lagunya udah di take down tuh dari platform digital. Ganti aja judulnya, jangan bayar-bayar-bayar. Tapi ganti jadi, takut. Ada yang takut ramai ternyata di media cenah. Untung Sukatani bukan K-pop ya. Ntar abis itu digeruduk kayak akun gua. Pernah denger polisi takut sama lirik lagu? Nah, ini dia, eksklusif cuma di Indonesia. Grup band Sukatani baru-baru ini bikin video permintaan maaf ke Kapolri dan menghapus lagunya yang berjudul Bayar Bayar Bayar. Respon
akun ini menunjukkan betapa rapuhnya kebebasan berekspresi di negeri ini. Kritik yang harusnya jadi bahan refleksi malah dianggap sebagai ancaman. Bukannya diajak diskusi, malah dibungkam. Permintaan maaf Ben Sukatani ini hanya menegaskan satu hal, bahwa di Indonesia menyampaikan kritik itu mahal harganya. Sekarang pertanyaannya, apakah lirik lagu ini benar-benar fitnah atau justru terlalu jujur sampai bikin pihak tertentu panas? Kalau liriknya bohong, harusnya nggak perlu bereaksi berlebihan. Tapi kalau liriknya memang mencerminkan sesuatu yang tidak ingin diakui, barulah make sense kenapa lagu ini harus diamankan. Kita semua tahu urusan duit dan polisi bukanlah hal baru. Mulai dari pungli di jalan, bayar buat ngurus pencurian, suap buat bikin SIM, suap masuk akademi, sampai kasus-kasus yang melibatkan pejabat tinggi. Itu fakta. Kepercayaan publik kepada institusi polisi juga udah lama goyah. Jadi harusnya lagu ini dijadikan bahan introspeksi, bukan direspon dengan pembungkaman. Kemarin lukisan, sekarang lagu, besok-besok kritik apa lagi yang mau dibungkam? Harusnya kita bertanya-tanya sih, apakah benar kita hidup di negara demokrasi? Mau bikin SIM, bayar puisi. Tilang di jalan, bayar puisi. Angkot mau ngetem, bayar puisi. Enak kali ya kalau semuanya bayar puisi. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Saya nggak suka Sapardi. Sesungguhnya suara itu tak bisa diredam walau mulut. Itu terlalu melawan, Mas. Polisi yang baik. Nah, itu. Video ini aku aku tujukan kepada netizen yang maha benar, yang sekarang lagi viral semua bayar polisi, bla 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 bla. Enggak. Dulu itu aku pernah kehilangan dompet, lapor polisi, ditangani, dompetnya udah hilang, tapi laporannya langsung dibuat, dilayani, cepet, dan orangnya nggak minta uang sama sekali. Maka dari itu lewat video ini aku mau berterima kasih kepada Bapak Polisi. Terima kasih Polisi Kanada.